wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syafna Putri. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas konten video tentang pendekatan struktural dari novel Before Happiness. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya untuk tujuan video ini ke depannya. Terima kasih. Novel ini menceritakan tentang seorang Happy Amalia yang seperti harapan saat orang tuanya memberi nama ini, semestinya ia menjadi orang yang selalu bahagia, mencintai seorang sahabat yang telah lama berada dalam hidupnya, membuat Happy berada dalam labirin perasaan yang rumit. Sada, lelaki yang kini sudah menjadi kekasih sahabatnya bernama Yuna itu, malah menjadikannya sebagai pemeran pembantu utama untuk mengurus segala perihal pernikahannya, mulai dari surprise, proses lamaran, sampai menyiapkan konsep pernikahan. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya perasaan Happy mengingat baginya Sada adalah cinta pertama yang berkesan. Bedanya, Happy lebih memilih jatuh cinta diam-diam ketimbang harus mengakui perasaannya pada Sada. Baginya, menyatakan cinta berarti harus menerima risiko yang lebih besar, ditolak, dan berjarak dengan lelaki itu. Tapi disinilah Happy memutar harinya dengan perasaan acak dan absurd. Langit Jakarta, kota batu di Malang, dan Sungai Chow Phraya Thailand mungkin bisa menjadi obat bagi sakit hati yang ia rasakan. Happy memilih untuk melarikan diri dari kenyataan pahit itu, berharap waktu dan jarak bisa menyembuhkan luka. Jatuh cinta itu emang sakit, dan akan lebih menyakitkan jika kita nggak ikhlas jika orang yang kita cintai bahagia. Sada sudah memilih titik di mana dia harus bahagia. Lu mau ngerusaknya? Ini kata-kata yang berada dalam halaman 77. Di sudut lain, Gerald, sepupu Sada yang sejak dulu jatuh cinta padanya, justru membuat Happy makin sebal dengan tingkahnya. Gerald bahkan menawari Happy untuk jadi kekasihnya, kekasih pura-pura. Pada halaman 145 dikatakan, jatuh cinta itu perlu belajar, termasuk melupakan kenangan akan sakit yang ditimbulkannya. Demi menghapus perasaan Happy pada Sada, Happy yang awalnya benci setengah mati dengan Gerald karena insiden ospek, malah harus menelan ludahnya sendiri. Pura-pura jatuh cinta dengan Gerald itu beresiko, sebab tanpa disadarinya, Happy masuk ke dalam konflik internal keluarga besar Gerald dan Sada, yang merupakan keluarga pembisnis film. Di balik ketenangan Sada dan kecemerlangan karirnya, tersimpan masalah besar yang berpusat pada Nara, nenek Sada. Dapatkah masalah itu selesai? Bagaimana kisah cinta Happy selanjutnya? Nah, kalian harus baca pada novel ini. Mungkin terkadang masa lalu adalah semak belukar yang harus kita babat habis, karena jika kita terus di dalamnya, kita akan sukar mendapatkan cinta yang baru, kebahagiaan yang baru. Kata-kata ini terdapat pada halaman 154. Kisah cinta Happy, Sada, dan Gerald yang dituliskan oleh Abbas Aditya membuat pembaca ikut larut dalam konflik yang diciptakan. Tak banyak novel yang bersetting pekerja perfilman dan entertainment. Kalau lihat keluarga Sada, saya jadi ingat keluarga Punjabi yang merupakan terah dinasti perfilman tersohor di Indonesia. Meski filmnya yang ya gitu deh, gak jelas, tapi di balik itu semua ada alasan mengapa film harus tetap bergulir meski mengorbankan idealisme. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu traveling ala kaum borjuis, membuat novel ini memberi rasa baru bagi pembaca. Lewat Nara, tokoh nenek Sada, pembaca jadi tahu untuk lebih bijak menyelami kehidupan perempuan yang keras dan tegas, pekerja keras yang memiliki dedikasi pada film, namun melupakan rasa ikhlas pada masa lalu.
Geralt yang jago main musik dan kekanakan tampak berkilau di mata pembaca karena kebebasannya menyatakan apa yang mengganjal. Buat seseorang yang patah hati, memang harus ada yang mengatakan kenyataan, meski itu sulit untuk diterima. Apalagi mengingat perasaan happy yang terombang-ambing, padahal Sada hanya menganggap kebiasaan memanggil prince dan princess adalah dongeng yang tak pernah jadi kenyataan. Sahabat dan tetap sahabat, putri dan pangeran hanya ada di dalam ongeng, tak menjelma jadi nyata. Kelebihan dari novel ini selain settingannya yang kuat, juga banyaknya adegan yang memberi suasana yang berbeda. Seperti saat surprise lamaran Yuna dan Sada, juga di kafe tempat mereka biasa ngobrol. Meskipun ada beberapa tipe yang sangat sering saya temukan menghiasi novel ini, overall, novel ini bisa jadi bacaan untuk menemani akhir pekanmu. Pendekatan struktural mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai kesatuan struktural yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan struktural adalah suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam, serta mencari relevansi atau keterkaitan unsur-unsur tersebut dalam rangka mencapai kebulatan makna. Oke, next. Kali ini kita akan membahas pendekatan struktural dari novel Before Happiness. Pendekatan struktural ini hampir sama dengan unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema. Dengan mengangkat tema friendzone, Abbas Aditya menceritakan tentang kisah Happy, yaitu tokoh utama pada novel ini, yang jatuh cinta dengan sahabatnya yaitu Shada, yang juga pacar dari temannya juga. Tapi Happy memilih untuk mempertahankan persahabatan yang sudah sejak lama ia bangun dengan Shada, dengan memilih diam dan tidak mengungkapkan perasaan itu. Di sudut lain, Geralt, sepupu dari Shada, yang sejak dulu jatuh cinta pada Happy, bahkan pernah meminta Happy untuk menjadi pacar pura-puranya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh dalam novel ini ada 6, yaitu Happy, Shada, Geralt, Yuna, Karel, dan juga Dio. Selanjutnya penokohan. Pada novel ini, penokohannya yaitu Happy dan Shada adalah sepasang sahabat yang selalu bersama. Awalnya memang hanya rasa sayang sebagai sahabat yang dirasakan oleh Happy, tapi semua berubah sejak mereka menikah. Sejak itu, Happy menyukai Shada sebagai seorang teman, tapi ia lebih menyukai secara diam karena memang Shada ini sudah menerima sebagai kekasihnya. Di sisi lain, sepupu Shada yaitu Geralt menyukai Happy sejak lama dan sempat meminta Happy untuk menjadi pacar pura-puranya. Prince dan Princess, nama panggilan yang digunakan Happy dan Shada bak sepasang kekasih di negeri dongeng, membuat Dio merinding saat mendengarnya. Karel yang selingkuhi oleh pacarnya barunya aja bisa move on saat bertemu Happy di Malaysia. Selanjutnya alur atau plot. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, dimulai dari tokoh utama Happy yang memperkenalkan diri dan memberi alasan mengapa orang tuanya memberi nama tersebut kepadanya. Lalu berlanjut dengan Shada yang meminta bantuan Happy untuk melamar Yuna, seorang gadis lembut yang tetap cantik saat menemukannya. Sejak saat itu, perasaan Happy mulai amburadul, tak purukan karena cemburu. Konflik hati terus berlanjut, hingga akhirnya Happy sadar letak kebahagiaannya bukan pada Shada, tapi pada seorang pria yang sejak lama telah menaruh hati kepadanya. Seorang pria yang Happy benci karena insiden saat ospek. Pria yang mempunyai tato yang bertuliskan "To be happy". Pria itu bernama Geralt, sepupu Shada. Pada akhirnya, cinta mereka memang benar-benar terikat di atas sebuah bot yang menyusuri Sungai Chao Phraya, Bangkok. Oke, lanjut. Kemudian ada latar atau setting. Kisah ini berawal di tempat kerja Happy, sebuah kantor yang cukup besar untuk perusahaan yang berada di kota.
Lalu berlanjut dengan datangnya Syada yang langsung menarik tangan Happy dengan maksud mengajak pergi Happy dari kantor tersebut. Tanpa sepatah kata pun seperti adegan penculikan di film-film yang langsung membawanya ke dalam mobil. Saat itu, penampilan Syada yang berbeda terlihat lebih rapi dan tentunya terlihat semakin ganteng, membuat gadis yang dibawanya seperti adegan penculikan di film tadi yang sering disapa dengan sebutan Happy tentunya sangat terkejut dan terpesona meskipun ia mengelak untuk mengatakannya karena gengsi. Mobil itu menuju ke sebuah kafe yang nantinya akan dipakai untuk pernikahan Syada dan Yuna. Next ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimaksud ini itu adalah pola. Gaya bahasa yang menggunakan suku bahasa dan secara masuk. Contohnya adalah tidak salah tentang bahasa misalnya. Coba saja bandingkan pendek ditambah kurang pandai memanage penampilan sebagai perempuan. Kemudian yang kedua ada tautologi, yaitu gaya bahasa penegasan dengan mengulang beberapa kali kata dalam sebuah kalimat. Contohnya pada halaman 43. Aku pun tak kuasa menahan tangis lagi dan lagi. Gaya bahasa yang ketiga yaitu eponim, yaitu suatu cara menyebutkan sesuatu dengan mengambil sifat-sifat yang dimiliki oleh nama atau orang. Contohnya pada halaman 5. Here I am your princess. Gaya bahasa yang terakhir yaitu enunciation, yaitu beberapa peristiwa yang membentuk satu kesatuan memutuskan satu persatu. Contohnya pada halaman 171. Maka disinilah aku sekarang duduk di tengah panggung di sebelah gerak dan katanya selesai mengisikan sebuah lagu yang pastinya sudah kuhafal di luar kepala. Nah, yang terakhir itu kita membahas tentang sudut pandang. Penulis menempatkan dirinya sebagai Happy. Hal itu jelas dapat dilihat dari isi cerita dalamnya yang menyebut aku pada diri Happy dan menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Syada, Karel, Gerald, dan juga Yuna. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini, penulis ingin mengungkapkan bahwa dalam membangun sebuah hubungan tidak akan bahagia jika hanya salah satu saja yang memiliki rasa. Padahal di sisi lain ada seorang yang menunggu untuk diperoleh. Tapi kita hanya terpaku pada seseorang yang kita suka. Akan lebih baik jika bersama orang yang sayang dengan kita. Karena lambat laun, seiring waktu berlalu, kita juga akan memiliki rasa yang sama. Nah, gimana cerita dari novel Before Happiness ini? Mungkin buat kalian yang jatuh cinta sama sahabatnya, cerita ini cocok banget buat kalian deh. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Mungkin dari saya cuma itu. Apabila ada kesalahan dalam video tadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.